Selanjutnya kepada Senja, saya persilakan untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Senja Zafira, 25/2017-044. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Maida telah mempersilahkan saya untuk presentasi tentang proposal tugas akhir, dan teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Nah, judul proposal tugas akhir saya adalah perencanaan sistem penyaluran air buangan di Sentul City, Jakarta Selatan. Nah, outline-nya itu yang pertama ada latar belakang, dan tujuan, ruang lingkup, metodologi, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Nah, Sentul latar belakang. Sentul City ini merupakan kota terpadu berkonsep Eco City yang terletak di antara daerah berkembang pesat di Jakarta Selatan dan Bogor dengan luas wilayah 3.100 hektar. Nah, kondisi instalasi pengolahan air limbah yang ada di Sentul City ini berukuran kecil dan tidak berfungsi secara optimal. Nah, instalasi tersebut hanya digunakan dalam keadaan darurat dan hanya mampu mengolah sebagian kecil air limbah yang di sana, sekitar 10%. Maka oleh karena itu, Sentul City ini memerlukan perencanaan infrastruktur sistem penyaluran air buangan yang melayani kawasan perumahan dan kawasan komersial secara terpusat untuk dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Maksud dari perencanaan ini yaitu untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera, sehat, dan aman dari pencemaran air limbah di masa mendatang dengan merencanakan sistem penyaluran air buangan yang efektif dan efisien. Sistem penyaluran air buangan dengan kriteria desain dan persyaratan pengaliran. 3. Merencanakan jalur pipa sistem penyaluran air buangan dari pipa servis sampai induk untuk perencanaan sistem penyaluran air buangan. 4. Merencanakan 3 jalur perencanaan sistem penyaluran air buangan di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 5. Menghitung perkiraan investasi biaya untuk perencanaan prasarana bangunan pengolahan air buangan. Selanjutnya ada metodologi perencanaan yang akan digunakan. Pertama, akan dimulai dengan studi literatur dan identifikasi masalah. Selanjutnya ada pengumpulan data primer dan sekunder. Primernya itu ada observasi lapangan, dan sekundernya itu berupa peta wilayah perencanaan, administrasi, topografi, geologi, hidrologi, dan kemiringan tanah, dan rencana tata guna lahan, serta luas wilayah perencanaan tiap zona, data penduduk, dan standar kebutuhan air bersih dan timbulan air limbah. Selanjutnya akan melakukan analisa dan pengolahan data. Setelah itu ada perencana yang terdiri penapisan, proyeksi penduduk, proyeksi kebutuhan air bersih, dan proyeksi ketimbulan air limbah. Selanjutnya ada yang perencanaannya, ada perhitungan debit, dimensi aksesoris pipa, serta galian pipa, dan profil hidrolis, gambar detail, dan rincian anggaran biaya. Dan selesai. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan pada tugas analisis ketidakpastian dan sensitivitas program pengendalian pencemaran terhadap kualitas air Sungai Citarum. Nah, untuk dalam pemilihan program terbaik ini akan dilakukan rekapitulasi dari perhitungan nilai standar deviasi, koefisiensi variansi, dan faktor korelasi. Nah, pada yang pertama itu ada standar deviasi, dipilih dengan nilai yang paling terkecil. Nah, untuk ketiga parameter ini didapat oleh program penanganan air limbah domestik, yaitu dengan nilai pada parameter kadmium 0,88 dan pada parameter BOD 0,85
dan pada parameter coliform ada 0,93. Dan pada koefisien variansi, untuk ketiga parameter ini juga didapatkan oleh program penanganan air limbah domestik, yaitu dengan nilai 0,77, 0,73, 0,87. Dan untuk faktor korelasi ini, untuk parameter kadmium ada program penanganan air limbah peternakan, dan untuk parameter BOD dapat oleh penanganan lahan kritis dengan nilai 0,47, dan pada parameter coliform didapatkan oleh penanganan limbah industri dengan nilai 0,5. Selanjutnya ada kadmium di dalam perairan. Nah, berdasarkan hasil tabel penentuan program untuk parameter kadmium, para ahli ini sebagian besar setuju dengan program penanganan air limbah domestik sebagai program yang tepat untuk menanggulangi pencemaran akibat parameter kadmium. Nah, logam berat yang ada di dalam air sungai ini sifatnya tidak dapat didegradasi, sehingga logam ini akan mengendap di dalam sedimen dan dalam berbagai macam bentuk kimia. Namun setelah melakukan studi literatur kembali, di Jepang juga ada yang sudah meneliti tentang pencemaran disebabkan oleh kadmium ini. Nah, sumber pencemarnya itu adalah industri pengolahan timah. Dan limbahnya ini masuk ke sungai Jitsu yang menyebabkan kerusakan pada ginjal yang disebut dengan penyakit itai-itai. Itu menurut Manik 2007. Dan menurut Murray 2004, konsentrasi logam berat bantaran sungai pada kawasan industri ini lebih tinggi daripada sungai yang ada di dekat kawasan pemukiman maupun wilayah pedesaan. Dan menurut Robert 1999, logam kadmium pada limbah domestik ini hanya sebesar 11% dari total sungainya, dan sisanya itu ada 89% yaitu berasal dari limbah industri. Nah, selanjutnya ada BOD di dalam perairan. Nah, berdasarkan hasil penentuan program untuk parameter BOD ini, para ahli setuju dengan program penanganan air limbah domestik juga untuk menangani parameter BOD. Nah, air limbah domestik ini kan salah satu pencemar terbesar di perairan. Nah, sumber yang menyebabkan tingginya nilai BOD di perairan ini adalah sisa-sisa dedaunan, tumbuhan atau hewan yang mati, kotoran hewan atau manusia, limbah ternak atau domestik, dan lainnya. Itu menurut USPA 2006. Dan dalam air limbah domestik ini itu banyak mengandung bahan organik. Nah, menurut Metcalf dan Eddy 1979, bahan organik yang tersusun yaitu dari senyawa karbon, hidrogen, oksigen, dan mengandung senyawa nitrogen juga. Nah, pada bahan buangan yang berasal dari bahan organik yang ini umumnya itu berupa limbah yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke perairan akan menaikkan kadar BOD. Jadi semakin tingginya pencemaran di perairan, semakin turunnya derajat kesehatan masyarakat, dan akan merusak kualitas perairan tersebut sehingga tidak sesuai dengan penggunaannya kembali. Selanjutnya ada coliform di dalam perairan. Nah, berdasarkan hasil penentuan program untuk parameter coliform, para ahli juga setuju dengan penanganan air limbah domestik untuk menangani pencemaran akibat parameter coliform. Nah, menurut Veliatra 2002, pengaruh limbah rumah tangga seperti feses atau sisa makanan lainnya ini masih mendominasi sebagai faktor penyebab pencemaran lingkungan air. Nah, dalam air limbah domestik ini banyak mengandung kandungan mikroorganisme yang tinggi seperti coliform
Escherichia coli, Streptococcus specialis, Vibrio cholera, dan berbagai jenis virus dan kutu cacing yang terdapat dalam air limbah domestik yang merupakan penyebab dari penularan penyakit waterborne disease menurut Ardianto 2018. Dan selanjutnya kandungan bakteri juga ini dipengaruhi oleh volume air. Jadi saat volume air tinggi, saat volume air menurun, maka konsentrasi bakteri ini akan lebih tinggi menurut Kotima 2013. Selanjutnya ada kesimpulan untuk tugas pemetaan area berisiko persampahan per kelurahan di Kota Cimahi. Yang pertama itu berdasarkan hasil perhitungan dan normalitas per area berisiko persampahan setiap kelurahan Kota Cimahi ada 3 kelurahan berisiko sangat tinggi. 1 kelurahan berisiko sangat tinggi, 1 kelurahan berisiko tinggi, 2 kelurahan berisiko rendah, dan 9 kelurahan berisiko sangat rendah. Kelurahan yang memiliki risiko persampahan sangat tinggi dan tinggi, Kelurahan Ciberem, Kelurahan Setiamana, Kelurahan Padasuka, dan Kelurahan ada 1. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diajukan beberapa sebagai berikut. Pertama, merencanakan penambahan unit-unit pengolahan sampah seperti composting plant, reaktor kompos, dan S3R di beberapa kelurahan di Kota Cimahi, yaitu Kelurahan Melong, Kelurahan Bogor, Kelurahan Setiamana, Kelurahan Padasuka, Kelurahan dan Kelurahan Citerep. Dan kedua, untuk menjaga kebersihan wilayah setempat, keterlibatan masyarakat kita juga dan daya perencanaan operasional mutlak dan mohon maaf jika ada. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih banyak Cynthia untuk presentasinya. Saya apresiasi penggunaan SPSS di analisis. Cuma nanti Cynthia tambahin ya. Kadang orang yang nggak tahu apa sih itu standar deviasi kecil, apa maksudnya variasi koefisien variasi kecil, apa sih maksudnya ini gitu ya. Ditambahin di analisisnya. Kan ini banyak ya sebenarnya yang bisa dianalisis. Boleh juga ditambahin kayak yang teman-teman udah kerjain, misalnya mereka pakai manual, misalnya pakai Excel aja gitu ya untuk dapat bagam itu. Oh ini paling banyak berapa persen gitu. Tadi nggak ada kayaknya ya di analisisnya Cynthia ya. Berapa persen paling banyak ya. Nanti diperbaikin ya. Kadang kita lupa memang memikirkan yang rumit-rumit nih, gampang-gampang nggak dimasukin ya. Ditambahin. Tapi saya apresiasi yang tadinya yang sedikit lebih advance menggunakan SPSS. Meskipun datanya juga kayaknya nggak terlalu ini di SPSS, tapi nggak apa-apa dicoba aja gitu ya. Untuk kasih tahu, persebaran datanya cenderung homogen dan lain-lain, apalah cari di literaturnya maksudnya SPSS itu. Kalau nggak ngerti menggunakan SPSS ditambahin yang teman-teman gunain, misalnya pakai tabel batang tadi ya. Itu aja sih kayaknya